Wa in udtum udna. Dan jikalau kalian mengulang lagi kesalahan yang sama, berbuat zalim lagi, udna, Allah juga akan mengulang juga, memberi hukuman yang setimpal kepada kita. Dan ingat, Allah berjanji wa ja'alna, dan Allah menjadikan siapa Allah jahannam, neraka jahanam dalam kehidupannya bagaikan neraka jahanam lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, hasiro, tempat berkumpul. Jadi orang yang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran karena kesombongannya itu, dibuat oleh Allah neraka jahanam tempat berkumpulnya. Jadi kehidupannya hanya mikirin neraka jahanam, ketakutan nanti kalau diambil gimana nih? Loh, bukan haknya kok. Pasti diambil. Seperti nyawa ini bukan milik hak kita, mutlak punya hak kita, bukan. Suatu saat pasti diambil kok. Nyawa ini bukan milik kita, milik Allah. Kapan saja bisa diambil. Cuma kita bermohon kepada Allah, asa rabbukum ayyarhamakum, semoga Allah tetap sayang kepada kita. Silakan hartanya ditambah oleh Allah, tidak apa-apa. Silakan jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya ditambah oleh Allah, alhamdulillah. Silakan kealimannya, kepintarannya ditingkatkan oleh Allah, alhamdulillah. Namun kita bermohon kepada Allah, jangan sampai diambil yang namanya iman yang ada di dalam dada kita. Na'udzubillah. Asa rabbukum ayyarhamakum. Pasti Allah itu akan menyayangi kita. Pasti Allah itu akan sayang kepada kita, memberi rahmat kepada kita, asalkan kita jangan menutup diri dari kebenaran yang datang. Kalau menutup diri dari kebenaran yang datang, akan diciptakan neraka-neraka jahanam dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menerima kebenaran yang datang kepada kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawali mubdi'an bil mithal walakal hamdul minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء وعد أولاكما بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. صدق الله العظيم.
wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marratin wa liyutabbiru ma alau tabbira. Asa rabbukum ay yarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha, maka ketika ja'ah datang wa'du, janjinya Allah, hukumannya Allah, balasannya Allah, ulahuma yang pertama dari keduanya, ba'athna mengutus siapa Allah alaikum atas kalian, ibadan lana hamba-hambanya Allah, uli yang mempunyai mereka ba'sin kekuatan, sadidin yang sangat kuat. Fajasu maka merajalela hilalad diyar di gang-gang rumah kalian, wa kana wa'dan maf'ula, wa kana dan ada wa'dan janji-janjinya Allah, maf'ula pasti terlaksana. Jadi ketika Bani Israel ini melakukan dua kesalahan, dua kejahatan. Yang pertama menolak kebenaran yang datang, yang kedua membunuh para utusan yang datang untuk berdakwah kepadanya. Jadi Bani Israel ini kejam, bukan hanya mendustakan ayat-ayatnya Allah, namun Bani Israel ini membunuh yang datang membawa ayat-ayatnya Allah. Seperti contohnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Karena Bani Israel ini merasa pintar, merasa hebat, sombong Bani Israel ini. Sombong karena kekayaannya, cuma dikayakan saja sombong. Harta itu titipan, bukan hak milik mutlak punya kita. Kita ini hanya dititipkan. Makanya apabila kita dititipkan harta oleh Allah, kemudian kita sombong, tandanya di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa Bani Israel. Na'udzubillah. Makanya nggak boleh sombong atas kekayaan yang kita miliki sekarang ini, hanya titipan, sadari itu. Sombong petentang-petenteng, karena diamanai oleh Allah kekayaan, kemudian dia lupa diri bahwa itu hak mutlak milik Allah, hanya diamanahkan kepada kita. Jangan sampai kita sombong karena titipan, karena amanah dari Allah. Namanya amanah dijaga baik-baik, dipergunakan sebaik-baiknya di jalannya Allah, bukan milik kita. Titipan kapan saja bisa diambil oleh Allah. Kalau kita sudah tidak bisa menjalankan amanahnya Allah, dicabut kekayaan itu dari tangan-tangan orang yang sombong. Contohnya Korun
kuncinya aja dibawa oleh sekitar 70 unta. Kunci peti emasnya, peti berliannya, saking banyaknya petinya, kunci-kuncinya dibawa oleh unta, oleh keledai. Saking banyaknya kuncinya, menandakan hartanya banyak. Namun Korun sombong, dicabut oleh Allah. Dicabut masih untung, kekayaannya dibinasakan masih untung, asalkan keimanannya masih tetap di dalam hati. Dibinasakan kekayaannya masih untung, asalkan jangan keimanannya yang dicabut oleh Allah dari dalam dada kita. Makanya hati-hati. Sombong itu penyakit hati. Sombong itu jiwa-jiwa Bani Israel. Bisa dicabut kapan saja oleh Allah. Sombong karena pangkat kekayaannya, jabatannya, kekuasaannya yang luas, merasa hebat, punya anak buah yang banyak, punya karyawan yang banyak, sehingga memperlakukan anak buahnya, karyawannya semena-mena. Hati-hati, di dalam hatinya terdapat sifat sombong Bani Israel zaman now. Makanya hati-hati. Diberi kealiman oleh Allah, kepintaran oleh Allah, kecerdasan oleh Allah, membodoh-bodohi saudara-saudaranya, membodoh-bodohkan saudara-saudaranya, bahkan kadang membodoh-bodohkan orang tuanya, menggoblok-goblokkan orang tuanya. Hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa Bani Israel di dalam dada kita. Janji Allah pasti ditepati. Fa idza jaa waqtu ulahuma, maka ketika datang janji Allah, hukuman Allah, adabnya Allah, ulahuma, yang pertama dari kedua kesalahannya. Yang pertama menolak kebenaran, mendustakan ayat-ayatnya Allah. Yang kedua membunuh orang yang datang untuk berdakwah, membunuh karakternya, dicegah jalan dakwahnya, dibengkokkan kecintaannya. Hati-hati, itu tanda-tandanya jiwa-jiwa Bani Israel sudah bersemayam di dalam dada kita. Zaman sekarang ulama-ulamanya Allah yang berjuang karena mengharap ridha dari Allah, mengharap cinta dari Allah, bukti cintanya kepada Allah, berdakwah mereka dengan kesungguhan hati mereka. Namun tidak semua akan mendukung atas dakwahnya. Itulah namanya sunnatud dakwah. Sunnah dalam berdakwah, ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah biasa. Ada yang menerima, ada yang menolak, itu sudah biasa. Tapi kita bermohon kepada Allah agar kita dikelompokkan kepada yang menerima petunjuk-petunjuk yang datangnya dari Allah. Pasti Allah itu akan mendatangkan hukuman. Hukuman itu bukti sayangnya Allah kepada kita. Masih diberi kesempatan, padahal kesalahan kita 2, namun Allah masih mengirim 1 hukuman bagi dirinya. Wa'du ulahuma, jadinya Allah 1 dari kedua kesalahan yang kita lakukan. Jadi nggak semua langsung
berikan. Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Allah itu cinta. Siapa tahu langkah yang pertama ditunaikan hukumannya ini menyebabkan dia bertaubat kepada Allah. Masih dikasih kesempatan oleh Allah. Makanya kita akan introspeksi diri. Siapa tahu di dalam jiwa kita, di dalam dada kita ada jiwa-jiwa Bani Israil. Sombong, diamani harta sombong, diamani pangkat jabatan sombong, diamanai ilmu, kealiman, kepintaran sombong. Itu hanya titipan, bisa dicabut kapan saja kalau Allah mau. Ba'athna, mengutus siapa Allah, alaikum, kepada kalian. Ini saking cintanya Allah, tidak dicabut keimanannya dari dalam dada kita, itu karena cintanya Allah kepada kita. Masih bersyukur kita hanya diambil harta kita, masih bersyukur kita hanya diturunkan pangkat jabatan kita, masih bersyukur kita tidak dipintarkan oleh Allah, dibiarkan dalam kebodohan. Namun sangat beruntung sekali kita, keimanan masih ditetapkan di dalam dada kita oleh Allah. Ba'athna alaikum, diutus oleh Allah alaikum kepada kalian, ibadan lana, dari hamba-hambanya Allah, uli yang mempunyai mereka itu ba'sin, kekuatan harta, kekuatan jabatan, kekuatan kepintaran, sadidin yang sangat mumpuni dalam bidangnya. Fajasu, maka merajalela, tambah petentang petenteng, ilalat diar, di gang-gang rumahnya, di kampung-kampung, di blok-blok, petentang petenteng. Karena kesombongannya, karena merasa kaya, merasa punya pangkat jabatan, kekuasaan, merasa pintar, wakana, dan ada, wah, dan jadinya Allah itu maf'ula, pasti terlaksana. Itu ujian bagi kita. Kita cinta kepada Allah apa cinta kepada dunia? Diuji oleh Allah. Kita cinta kepada Rasul apa cinta kepada dunia? Diuji oleh Allah. Kita cinta kepada pewaris-pewarisnya Rasul, para ulama, para wali-walinya Allah, dibanding dengan dunia, diuji kita oleh Allah. Tsumma radadna, kemudian dikembalikan oleh Allah lakum, bagi kalian, al-karrotah, giliran, alaihim, atas mereka. Dengan cara apa? Wa amdatnakum, dengan memberikan bantuan dan membantu siapa Allah kepada kalian, bi amwalin, dengan harta, wa banin, dan dengan anak-anak. Biasa, menang kalah biasa, untung rugi biasa, asalkan jangan dicabut keimanan kita dari dalam dada kita. Kalau sampai iman kita dicabut oleh Allah, itulah kecelakaan bagi kita, itulah kerugian bagi kita, dunia sampai akhirat. Makanya hati-hati, jaga hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa Bani Israil di dalam dada kita. Biasa, rugi, untung biasa, menang, kalah biasa. Itu udah sunatullah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Makanya kita harus sadar diri, harus sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita terlena, terpesona, silau dengan gemerlapnya dunia.
dikalahkan sekarang oleh Allah, nggak apa-apa. Kita melakukan ini karena Allah, dimenangkan oleh Allah, alhamdulillah. Jangan sampai ada jiwa-jiwa Bani Israel tatkala dimenangkan oleh Allah, Allah cinta kepada kita. Tatkala kita dikalahkan oleh Allah, Allah benci kepada kita. Itulah jiwa-jiwa Bani Israel. Tatkala kita dijayakan, Allah sayang kepada kita. Tatkala kita disuramkan hidupnya, Allah benci kepada kita. Itulah jiwa-jiwa Bani Israel. Tumaradadna, kemudian dikembalikan oleh Allah lakum kepada kalian al-karrotah, giliran untuk dimenangkan alaihim, atas mereka. Jadi kalau udah gilirannya dimenangkan, menang. Wa amdadnakum, dan kemudian Allah memberikan, membantu kepada kalian bi amwalin, dengan harta, dikayakan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, wa banin, dan dikaruniai anak-anak, anak yang soleh soleha. Itu sebetulnya kemenangan yang luar biasa. Dijaga amanah dari Allah, harta juga amanah, anak-anak juga amanah, istri juga amanah. Jangan sampai ketiganya ini menjadi fitnah bagi kita. Harta bisa jadi fitnah, anak bisa jadi musuh, istri juga bisa jadi musuh dalam kehidupan kita. Makanya hati-hati, terutama bagi pemimpin-pemimpin, para laki-laki, hati-hati dengan 3 fitnahan ini. Fitnah dari harta, fitnah dari anak, fitnah dari istri. Hati-hati. Makanya didik manajemen dengan baik. Jangan lepas sambungan dari Allah melalui para utusan-utusan Allah. Jangan lepas sambungan dengan Allah melalui para ulama-ulamanya Allah. Jangan lepas sambungan dari Allah melalui para wali-walinya Allah. Waja'alnakum, dan menjadikan sama Allah kepada kalian aktsar nafiro, aktsar lebih banyak, nafiro kelompoknya. Jadi memang harta itu, orang kalau sudah punya harta banyak yang ngaku saudara, gampang. Untuk memperbanyak saudara gampang. Loman sama orang sudah banyak saudara. Tapi ingat, tujuannya untuk mencari ridho Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jikalau kalian berbuat baik, ahsantum, maka kebaikan itu li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, itu hakikatnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, wa in asa'tum falah, maka jikalau kita berbuat jahat, berbuat dolim, falah, maka hakikatnya kejahatan itu, kedoliman itu untuk diri kita sendiri. Fa idza jaa, maka ketika datang waktul akhirati, janjinya Allah, hukumannya Allah yang terakhir, yang kedua, liyasu'u wujuhakum, sungguh akan disuramkan oleh Allah, wujuhakum, wajah kalian. Kalau sudah kena hukuman pasti suram wajahnya. Kalau suram wajahnya pasti sedih hatinya, pasti menderita hidupnya, sengsara kehidupannya, dilambangkan dengan suram wajahnya. Kalau orang bahagia, terang wajahnya, bersinar wajahnya, bahagia. Namun kalau sebaliknya, suram, sedih, peteng,
Waliyadkhulul masjidah, dan sungguh akan masuk mereka ke masjid, Masjidil Aqsa waktu itu, Baitul Maqdis waktu itu. Kama dakhuluhu, sebagaimana dahulu masuk mereka awal marratin, pertama kali. Enak mereka keluar masuk masjid, masjid-masjidnya Allah, dengan petang-petang peteng-teng. Walitakbiru, dan untuk sungguh menguasai mereka, ma'alau tadbiro, sebagaimana mereka menguasai sepenuhnya masjid itu. Jadi masjidnya atau musolanya mau dikuasai, padahal sudah tahu miliknya orang Palestina, sama Israel mau dikuasai, mau direbut, ya, mau dikuasai sepenuhnya. Berarti yang mau menguasai yang bukan haknya berarti Israel, ya. Asa, sungguh, mudah-mudahan Rabbukum, Tuhan kalian, ayyarhamakum, sungguh menyayangi kalian. Amin. Jadi kita tidak lepas dari rahmatnya Allah, kita tidak lepas dari Rahman dan Rahimnya Allah, kasih dan sayangnya Allah. Sadari sampai detik ini, sampai saat ini kita masih dihidupkan oleh Allah, itu berkat rahmatnya Allah. Kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa qiyamul lail, bisa sholat subuh berjamaah. Itu bentuk rahmatnya Allah, itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Wa in udtum, dan jika kalian udtum, kembali kepada kesesatan, kembali kepada kezaliman, udna, maka Allah juga akan kembali, akan menghukum kalian. Itu bentuk rasa sayangnya Allah. Kalau kita taubat, Allah akan mengampuni. Namun kalau kita kembali kepada jalan yang sesat, kezaliman, Allah juga akan kembali dengan hukuman. Wa ja'alna, dan menjadikan siapa Allah, jahannama, neraka jahannam, lil kafirina, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, hasiro, tempat berkumpul neraka jahanam itu. Neraka jahanam ini adalah neraka yang besar, neraka yang dahsyat. Kalau dalam kehidupan di dunia, neraka yang besar ini adalah ketakutan kita. Kita kalau berada di dalam rasa ketakutan yang berlebihan, itulah neraka kita yang sebenarnya. Kita kalau terpenjara di dalam ketakutan kita, kekhawatiran kita, itulah neraka jahanam yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Beda dengan wali-walinya Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-walinya Allah beda. Tidak ada ketakutan, tidak ada khawatiran menatap masa depan. Wa la hum yahzanun. Dan bagi wali-walinya Allah tidak ada rasa sedih hati karena kelakuan perbuatan maksiat kita di masa yang lampau.
Allah pasti akan mengampuni kalau kita betul-betul bertaubat kepadanya. Jadi wali-walinya Allah itu beda dengan orang-orang yang kafir. Kalau orang kafir itu rasa takutnya luar biasa menghantui dirinya, rasa khawatirnya luar biasa memenjarakan jiwanya. Itulah neraka jahanam yang sebenarnya. Ngapain takut-takut, khawatir itu ngapain? Takut Masjidil Aqsa direbut, punyanya siapa Masjidil Aqsa itu? Punyanya warga Palestina. Jangan dikuasai. Kok ada kekhawatiran ya? Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu rumah suci yang kedua yang ditandai tatkala Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Masjidil Aqsa itu rumah suci yang kedua. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Makanya jelas di ayat Al-Isra yang pertama ini tentang Isra-nya Kanjeng Nabi, asra bi abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Jadi diisrokan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi rumah suci yang kedua. Jadi Kanjeng Nabi itu diisrokan dari Masjidil Haram ya. Dari masjid yang haram, yang agung, namanya Masjid Agung ya. Masjid Agung Rasulullah ya. Diisrokan ke Masjidil Aqsa. Kok malah mau dikuasai oleh Israel? Jadi yang mau menguasai bukan haknya, itu adalah Israel yang sebenarnya ya. Naudzubillah, bukan haknya kok mau dikuasai ya. Makanya kita nggak boleh mengulang-ulang kesalahan, nggak boleh. Wa in udtum udna. Dan jikalau kalian mengulang lagi kesalahan yang sama, berbuat dolim lagi, udna, Allah juga akan mengulang juga, memberi hukuman yang setimpal kepada kita. Dan ingat, Allah berjanji wa ja'alna, dan Allah menjadikan siapa Allah jahannamah, neraka jahanam dalam kehidupannya bagaikan neraka jahanam lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, hasiro, tempat berkumpul. Jadi orang yang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran karena kesombongannya itu, dibuat oleh Allah neraka jahanam tempat berkumpulnya. Jadi kehidupannya hanya mikirin neraka jahanam, ketakutan tuh. Nanti kalau diambil gimana nih? Loh, bukan haknya tuh. Ya, pasti diambil. Seperti nyawa ini bukan milik hak kita, mutlak punya hak kita, bukan. Suatu saat pasti diambil kok. Nyawa ini bukan milik kita, milik Allah. Kapan saja bisa diambil. Cuma kita bermohon kepada Allah, asa rabbukum ayyarhamakum, semoga Allah tetap sayang kepada kita ya. Silakan hartanya ditambah oleh Allah, tidak apa-apa. Silakan jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya ditambah oleh Allah, alhamdulillah. Silakan kealimannya, kepintarannya ditingkatkan oleh Allah, alhamdulillah. Namun kita bermohon kepada Allah, jangan sampai diambil yang namanya iman,
yang ada di dalam dada kita. Na'udzubillah. Asa rabbukum ayyarhamakum. Pasti Allah itu akan menyayangi kita. Pasti Allah itu akan sayang kepada kita, memberi rahmat kepada kita. Asalkan kita jangan menutup diri dari kebenaran yang datang. Kalau menutup diri dari kebenaran yang datang, akan diciptakan neraka-neraka jahanam dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menerima kebenaran yang datang kepada kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma akirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.